Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Angel Padilla dari kelas A semester 4 Pokjar Asahan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang materinya terdapat di modul 7 mengenai komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Alda, Eskom, MSI. Ini nama-nama kelompok saya. Yang pertama Alfani Angel Padilla, yaitu saya sendiri. Yang kedua Agnes Wati Agustina Gultom. Yang ketiga Ayu Kinanti. Yang keempat Anissa Armaini. Dan yang kelima Dewi Wulandari. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Masuki kegiatan belajar pertama yang mengenai Microsoft Office. Microsoft Office itu terdiri dari beberapa macam aplikasi atau perangkat lunak. Garis besarnya yang saya buat di sini yaitu Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, yang dimana terdapat di modul yang pertama itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah perangkat lunak aplikasi untuk mengolah kata yang dikeluarkan oleh Microsoft. Karena merupakan aplikasi pengolahan kata, Microsoft Word juga sering dikaitkan dengan istilah word processing. Istilah word processing dapat diartikan sebagai pengolahan kata dengan menggunakan komputer untuk pengerjaan pengetikan atau typing, penyuntingan atau editing, dan penyusunan tata letak atau layout. Ini tampilan dari Microsoft Word. Adapun elemen dasar dari jendela Microsoft Word, yang pertama yaitu title bar. Title bar ini atau merupakan besar judul untuk menampilkan judul atau nama file yang sedang aktif atau sedang dibuka. Secara default, jika kita membuka lembar kerja baru program aplikasi Microsoft Word, pada title bar bernama dokumen 1 Microsoft Word. Yang kedua ada menu bar. Menu bar ini merupakan deretan menu pull down yang berisi perintah-perintah sesuai nama setiap menu. Ini dia tampilannya. Yang ketiga itu ada toolbar standar. Toolbar standar ini merupakan deretan menu-menu standar yang diwakili dengan gambar icon sebagai tombol percepatan dan alternatif untuk menjalankan perintah yang terdapat di dalam menu bar. Yang keempat itu ada toolbar formatting, berisi deretan perintah untuk memformat teks atau naskah yang sudah diketikkan dalam lembar kerja dengan diwakili oleh gambar icon. Yang kelima ada ruler. Disebut ruler karena tampilan dari bagian ini seperti layaknya ruler atau penggaris yang berisi garis-garis ukuran dan angka untuk menunjukkan posisi dari teks yang kita buat. Yang keenam ini ada kursor. Kursor ini adalah tanda yang berkedip-kedip dalam lembar kerja dan akan merespon setiap penekanan tombol keyboard. Yang ketujuh ada lembar kerja. Lembar kerja atau area kerja ini adalah tempat di mana kita dapat mengetikkan teks atau naskah yang akan kita olah. Yang ke-8 ada status bar. Status bar ini merupakan baris yang berisi petunjuk mengenai posisi kursor pada halaman atau baris beberapa atau jumlah halaman dan lain-lain. Nah, ini dia tampilannya dan ini dia gambar-gambar dari elemen dasar jendela Microsoft Word. Terus ada penggunaan mouse. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam menggunakan mouse. Yang pertama itu klik kiri. Nah, klik kiri ini cara menggunakannya menekan satu kali secara singkat tombol mouse di bagian kiri dengan jari telunjuk atau sering disebut klik saja. Yang kedua ada klik kanan. Klik kanan atau menekankan satu kali secara singkat tombol mouse di bagian kanan dengan jari tengah. Baru ada
klik ganda atau klik 2 kali dengan cara menekankan tombol kiri mouse sebanyak 2 kali berturut-turut dalam waktu singkat. Baru seret dan lepaskan atau drag and drop. Menahan tombol kiri mouse sambil membawa kursor ke tempat-tempat tertentu, kemudian melepasnya. Yang dimaksud melepaskan adalah melepas tekanan pada salah satu tombol mouse, bukan melepaskan pegangannya pada mouse ya. Berikut ini beberapa fungsi dan istilah pada mouse. Yaitu ada tombol kiri. Tombol ini berguna untuk menjalankan suatu perintah pada program komputer. Yang kedua itu ada tombol kanan. Tombol kanan ini memunculkan sebuah menu, isi menu tergantung pada program dan kondisi yang sedang digunakan. Istilah penggunaan tombol ini ialah klik kanan. Yang ketiga itu ada tombol gulung, scroll atau tombol tengah. Kebanyakan mouse sekarang telah dilengkapi tombol di bagian tengah berbentuk roda. Fungsinya untuk menggulung layar atau scroll. Pada program tertentu dapat juga menjalankan perintah dengan menekankan tombol ini. Baru ada karakter pada keyboard. Nah, di komputer itu kan tadi ada mouse. Sekarang kita masuk ke keyboard. Ini dia karakter pada tombol keyboard. Adapun fungsi tombol pada keyboard, yang pertama itu tombol alphanumerik. Fungsi keyboard tombol alphanumerik ini, tombol ini yaitu tombol yang bertuliskan huruf dan angka di atasnya. Tombol ini berfungsi untuk melakukan input karakter berupa huruf dan juga angka pada komputer. Yang kedua ada ESC. Fungsi ESC ini memiliki fungsi untuk melakukan cancelling pada dialog box, pause pada sebuah game, dan juga untuk melakukan proses stop pada animasi. Yang ketiga itu ada tombol caps lock. Tombol ini berguna untuk membuat huruf menjadi huruf besar atau membuat huruf kapital. Terus ada tombol shift. Untuk menjalankan fungsi komplementer dari setiap tombol, seperti membuat satu buah huruf kapital dan juga melakukan pemilihan pada non-alpha key. Yang selanjutnya ada tombol asterik. Tombol asterik ini berguna untuk melakukan input dari karakter asterik seperti tanda baca. Terus ada print screen. Tombol ini berfungsi untuk melakukan proses pengambilan screenshot dari layar atau display komputer yang sedang Anda tampilkan. Baru ada tombol CTRL. CTRL atau control merupakan tombol yang berfungsi untuk memungkinkan Anda dalam melakukan seleksi multiplayer atau banyak dengan menggunakan bantuan mouse. Yang selanjutnya ada tombol VN. Nah, tombol VN ini merupakan kependekan dari function. Tombol ini biasanya banyak terdapat pada keyboard laptop yang memiliki ukuran lebih kecil daripada keyboard pada desktop biasanya. Digunakan sebagai kombinasi untuk memunculkan fungsi yang sesuai dengan warna tombol laptop. Terus ada tombol Windows. Nah, fungsi tombol ini biasanya berada pada bagian bawah di antara tombol ALT dan juga tombol CTRL. Fungsi utama dari tombol ini adalah untuk membuka start pada menu Windows. Terus ada tombol ALT. Nah, tombol ALT ini fungsinya dia tidak memiliki fungsi spesifik. Namun, fungsi dari ALT akan banyak dibahasakan pada penggunaan kombinasi tombol keyboard. Ada tombol tab. Fungsi keyboard laptop pada tombol tab ini berguna untuk memilih option atau pilihan yang ada pada sebuah dialog box atau kotak dialog. Terus ada tombol fungsi F1 sampai F12. Nah, F1 ini banyak digunakan untuk memunculkan menu bantuan atau helps. Yang F2 berfungsi untuk melakukan rename pada item atau objek yang dipilih. F3 berfungsi untuk memunculkan kotak dialog chart all files. Yang F4 berfungsi untuk memunculkan menu go to a different folder. F5 berfungsi untuk melakukan refresh pada Windows, browser dan juga desktop. F10 berfungsi untuk mengaktifkan menu bar. F11 berfungsi untuk mengaktifkan mode full screen. Selanjutnya ada pemanfaatan Microsoft Office. Hal yang berkaitan dengan aplikasi Microsoft Office yaitu 1. Dapat menyunting dokumen, menyimpan, membuka dan mengelola file dokumen, mengatur format tampilan, mengelola tabel, dan mengelola surat. Selanjutnya kita masuk ke
bagian komputer kedua yaitu Microsoft PowerPoint. PowerPoint ini adalah program aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu seseorang mempresentasikan materi pelajaran atau bahan presentasi dalam menggunakan program aplikasi PowerPoint yang ada di komputer sebagai sebuah media pembelajaran. Nah, ini dia tampilan dari Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada persiapan menggunakan Microsoft PowerPoint. Yang pertama itu menentukan saran yang ingin Anda capai. Yang kedua, memecah keseluruhan sasaran Anda menjadi sebuah daftar sasaran yang dapat dicapai. Yang ketiga, ada mengenal jenis audiens yang akan melihat dan mendengarkan presentasi yang Anda sampaikan. Yang keempat, menentukan pendekatan yang akan Anda ambil agar sasaran Anda diterima oleh audiens. Baiklah, di sini saya akan menampilkan cuplikan video hasil pembuatan dari presentasi. Marilah kita lihat bersama-sama. I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, I can make it better. I can hold you tighter. Still got money, oh you're the light. And I almost lost you, but I can't forget you. 'Cause you were the reason that I survived. You were there for me through all the times I cried. I was there for you, but then I lost my mind. I know that I messed up, but I promise I can make it right. Alright. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi cuplikan video bagaimana membuat presentasi. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mendesain tampilan, yang pertama itu harus sederhana. Jadi, tampilan itu tidak perlu rumit. Kesederhanaan itu akan mencapai keutuhan, baru ketegasan dalam menyampaikan materi yang ingin Anda sampaikan, terus keseimbangan antara tampilan dengan materi yang akan kita buat. Selanjutnya, perbedaan elemen dasar Microsoft Word dan PowerPoint itu ada 3. Pertama, area slide-nya, baru yang kedua itu area outline, baru area catatan. Teman-teman dapat melihatnya di modul 7. Di situ ada penjelasan mengenai area slide, area outline, dan area catatan. Inilah tampilannya. Selanjutnya, pemanfaatan program PowerPoint. PowerPoint merupakan program electric slideshow untuk mengembangkan presentasi berbasis multimedia yang dapat mengkombinasikan unsur teks, sound suara, grafik, dan video. Terus keuntungan pembuatan presentasi PowerPoint itu apa aja? Inilah kita akan memberitahunya. Yang pertama itu slide dapat dibuat diperbaharui dengan cepat. Yang kedua, efek yang rumit dapat dibuat oleh orang yang tidak profesional sekalipun. Dan yang ketiga, tampilan lebih menarik karena kita dapat lebih memodifikasi tampilan dengan lebih leluasa. Nah, dengan itu, pelajaran yang akan kita pelajari tidak akan membosankan. Selanjutnya, nah, fasilitas dalam PowerPoint itu ada apa aja? Yang pertama itu ada slide layout, yang kedua itu ada slide design, yang ketiga ada custom animation. Nah, ini bisa teman-teman lihat di modul apa itu slide layout, apa itu slide design, dan custom animation. Selanjutnya kegiatan belajar 2, pemanfaatan komputer dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada dia Computer Assistant Instruction atau CAI. Salah satu program komputer yang digunakan untuk mengajarkan subjek tersebut dengan istilah Computer Assistant Instruction atau CAI. Untuk pembelajaran berbantuan komputer atau PBK, CAI merupakan bentuk pembelajaran dalam bimbingan komputer sebagai guru. Bukan berarti fungsi guru dihapuskan ya teman-teman dan digantikan oleh komputer, tetapi dalam pembelajaran bentuk ini, komputer berperan sebagai pusat pembelajaran bagi peserta didik, menurut Krisnandi tahun 2003. Nah, di sini ada persiapan menggunakan CAI. Tahapan dalam pengembangan CAI, uji coba dan revisi. Menurut Krisnandi,
tahun 2004, yaitu pertama ada tahapan perencanaan, perancangan, dan programmer. Yang kedua ada pemanfaatan CAI. Nah, satu itu menyampaikan materi pelajaran, yang kedua menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan materi, yang ketiga dapat merancang balikan dan keputusan. Nah, di sini ada bentuk-bentuk interaksi pembelajaran melalui komputer. Pada era ini, komputer itu sangat berpengaruh banget untuk kita yang menempuh pendidikan. Misalnya itu dia ada program tutorial, gimana program tutorial itu seperti kelas dalam Zoom, Google Meet, atau yang lain-lain. Terus ada praktik dan latihan, kayak pembuatan video, praktik-praktik dan lain-lain bisa kita videokan melalui komputer. Baru simulasi ini beserta ujian-ujian. Baru yang selanjutnya ada permainan instruksional. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Kepada Bapak dosen, saya terima kasih. Kepada teman-teman, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.